Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, dimana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, begitu juga terhadap pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya mengambil satu judul, apa rencana dia dalam waktu 24 jam ke depan terhadap diri kamu. Apakah rencana tersebut bersifat positif atau bersifat negatif, atau ada pesan di balik dari perencanaan tersebut yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini merupakan unsur kekecewaan. Kenapa saya mengatakan suatu kekecewaan? Karena bisa saja satu energi terlalu memberikan suatu ekspektasi tinggi terhadap hubungan yang dibina, tetapi hubungan yang dibina tersebut justru membalikkan pemikiran, yang dimana pemikiran tersebut sangat kacau
dan emosional, yang seakan-akan satu energi tersebut berangan-angan untuk mendapatkan suatu hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, tetapi kenyataannya berbeda. Apa yang kalau saya mengarah sedikit dan bergeser sedikit terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain tidak berbeda jauh dari satu energi yang saya katakan tadi. Tetapi untuk saat ini, satu energi dari pergerakan pihak lain seakan-akan masih berimajinasi terhadap suatu hubungan yang dimana hubungan tersebut bisa kembali bahagia. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini yang saya rasakan, kamu itu merasa emosi. Emosi dalam arti ketika diri kamu memperjuangkan hubungan kamu itu, seakan-akan perjuangan kamu itu hanya bersifat omong kosong. Seakan-akan apa yang kamu korbankan dan apa yang selama ini kamu berikan bukan memberikan diri kamu suatu ketenangan, tetapi memberikan diri kamu kondisi yang dimana kamu pun tidak tahu harus bertindak seperti apa. Ibaratnya, Wak Geng, kamu menempatkan satu perasaan kamu terhadap seseorang, tetapi seseorang tidak menganggap perasaan yang kamu tempatkan itu, yang dimana seseorang hanya bisa menikmati perjuangan kamu dan menikmati pengorbanan kamu, tetapi tidak mengerti di balik dari perjuangan dan pengorbanan kamu tersebut. Hanya sekedar menikmati, bukan mengerti dan memahami dari kondisi yang kamu lakukan terhadap orang yang selama ini kamu prioritaskan. Seven of Cups terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan kamu itu hanya berimajinasi di dalam hubungan kamu, yang dimana ketika diri kamu berimajinasi, kamu memiliki suatu keyakinan bahwasannya hubungan itu bisa memberikan diri kamu suatu kebahagiaan ataupun senyuman. Tetapi secara kenyataan yang kamu dapatkan apa? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan secara kenyataan dari seluruh tindakan kamu terhadap perasaan yang kamu tempatkan terhadap orang yang kamu prioritaskan?
Pertanyaan saya tadi cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya sendiri di dalam hati kamu, agar hati kamu itu terkoneksi terhadap logika kamu, agar diri kamu bisa mengambil satu keputusan dari perasaan yang kamu tempatkan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, di saat diri dia pergi meninggalkan diri kamu, kepergian yang dia ambil sendiri membuat diri dia saling memberontak antara batinnya, yang secara tidak langsung kartu ini membuktikan manusia ini masih berangan-angan untuk bisa mengarah dan kembali terhadap diri kamu. Tetapi ketika manusia ini mengarah dan ingin kembali terhadap diri kamu, belum tentu kembalinya manusia itu bisa mempersatukan perasaan kamu yang sudah dikecewakan. Berarti dengan kata lain, sesuai dengan topik yang saya ambil tadi, apa rencana dia dalam waktu 24 jam ke depan? Sepertinya manusia ini masih menghayalkan diri kamu. Dan sepertinya manusia ini masih memiliki berbagai harapan agar bisa kembali terhadap diri kamu. Tetapi kondisi yang membuat manusia ini tidak bisa mengeksekusikan secara langsung. Ini Dewa Geng. Nah, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Cups, di mana kemunculan kartu kedua ini terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan yang saya katakan tadi, satu cawan tersebut bisa saja mengarah terhadap diri kamu dan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu, mungkin manusia itulah yang pergi meninggalkan diri kamu tanpa memberikan diri kamu berbagai kejelasan. Atau bisa saja manusia itulah yang memberikan satu keputusan yang dimana keputusan tersebut berawal dari rasa kebebasan yang ingin dia nikmati. Berarti Wak Geng, kalau saya mencoba untuk flashback kembali dari hubungan kamu itu, hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau hubungan itu hanya sekedar angan-angan? Saya mengakui hubungan itu sudah memiliki hasil. Setidaknya hubungan itu sudah menyakiti diri kamu walaupun memiliki hasil. Eight of Cups, penuh dengan kesedihan diri kamu di dalam hubungan yang kamu bina. Eight of Cups, kamu itu seperti mencari sesuatu hal agar bisa menyembuhkan luka hati kamu. Eight of Cups, ada pemikiran yang begitu sangat kacau sehingga diri kamu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau saya menarik dari arti kedua yang saya katakan tadi, mengarah terhadap manusia tersebut, saya rasa manusia ini masih dipertemukan terhadap diri kamu. Kenapa masih dipertemukan terhadap diri kamu? Karena manusia ini masih memiliki perasaan terhadap diri kamu. Dan sebenarnya
Ketika diri dia pergi dari kehidupan kamu, kepergian itu hanya memberikan diri dia suatu kekecewaan. Tetapi kata kekecewaan yang dia rasakan untuk saat ini tidak mampu dia ungkapkan terhadap diri kamu, yang dimana diri dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwasannya dia pun masih membutuhkan diri kamu. Dia pergi bukan mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi mendapatkan luka yang begitu sangat mendalam. Walaupun secara formalitas kamu melihat kehidupan dia terhadap orang yang ada di samping dia itu bahagia, belum tentu itu menggambarkan kondisi batin yang dia miliki. Batin yang dia miliki itu tertera di dalam kartu kedua yang barusan saya pegang ini. Luka yang seakan-akan membutuhkan suatu kesembuhan, yang dimana kesembuhan itu adalah diri kamu. Dia masih sangat kuat untuk membutuhkan diri kamu, tetapi kondisinya lah yang membuat diri dia tidak berani untuk menampakkan wajah. Bagaimana mungkin berani untuk menampakkan wajah setelah diri kamu terlalu banyak mendapatkan suatu emosional di dalam hubungan yang pernah kamu lakukan. Tetapi kalau saya mengarah kembali dengan topik yang saya katakan tadi, apa rencana diri dia dalam waktu 24 jam ke depan terhadap diri kamu, dan apa tindakan dia untuk diri kamu. Dua kartu yang saya pegang ini hanya menggambarkan kondisi perasaan dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Rencana itu belum bisa saya katakan karena 4 kartu belum saya bukakan, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Seven of Swords. Di mana kemunculan kartu Seven of Swords ini terdiri dari 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang yang saya katakan dari ketujuh pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi, sepertinya manusia ini akan melakukan suatu kecurangan. Kecurangan dalam arti karena diri dia masih ingin membutuhkan diri kamu. Kecurangan dalam arti bisa saja permainan di luar dari akal logika demi untuk hidup bahagia kembali terhadap diri kamu. Seven of Swords. Kecurangan tetapi mengharuskan diri kamu untuk waspada. Ada kelicikan yang akan dia lakukan. Kalau saya mencoba untuk flashback kembali ketika diri kamu membina suatu hubungan di masa lalu, saya yakin dan saya percaya manusia inilah yang mencurangi hubungan kamu. Yang selalu memberikan rasa pengkhianatan, yang selalu mencari keuntungan, yang selalu mencari suatu kestabilan dari diri kamu. Tetapi ketika manusia ini berusaha untuk mencurangi kamu dan menikmati keuntungan tersebut, justru membuat kondisi batin dia terluka. Memang secara kasat mata, secara formalitas, manusia ini happy setelah mencurangi kamu. Tetapi belum tentu membuat manusia itu dalam kondisi batin dia tenang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang mengarah terhadap unsur air.
yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Moon. Sepertinya kata The Moon ini akan memperlihatkan terhadap diri kamu sesuatu hal yang akan dia curangi atau sesuatu hal yang akan dia lakukan terhadap diri kamu berupa permainan magic. Salah satu cara yang ingin dia lakukan adalah permainan magic agar diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Coba kamu pikir secara logika, kenapa diri kamu itu sangat sulit untuk melupakan diri dia, karena mungkin itulah salah satu permainan yang dia mainkan agar diri kamu itu selalu mengarah terhadap pemikiran dia. Itu dia Wage. Bagaimana? Apakah perkataan saya yang barusan saya katakan tadi bisa kamu terima secara logika? Atau perkataan saya dari awal tadi sampai saya mengangkat kartu keempat menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu, atau masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu dan bisa kamu angkat, menurut kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Moon, Wage. Jadi saran saya, kamu harus berhati-hati kalaupun diri kamu itu menerima satu komunikasi terhadap manusia tersebut apabila diri kamu sudah tidak mau menginginkan diri dia untuk kembali terhadap kehidupan kamu. Tetapi kalau memang diri kamu masih menginginkan manusia itu untuk kembali lagi terhadap diri kamu dan kamu memaafkan dari seluruh perbuatan dia, terima. Karena unsur permainan mistis yang ingin dia mainkan ini bukan bersifat positif, bukan bersifat negatif, tetapi positif. Sangat-sangat positif yang saya lihat, karena manusia ini sudah menyadari kondisi batin dialah yang secara tidak langsung yang mengarahkan diri dia untuk melakukan segala cara yang dimana kondisi batin itu seperti ingin menebus seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kondisi batin yang seakan-akan membutuhkan seseorang agar bisa memberikan suatu kesembuhan. Kesembuhan dalam arti agar bisa tenang. Mungkin secara pemikiran manusia ini masih mampu untuk mengendalikan ketika meninggalkan diri kamu. Mungkin secara perasaan manusia ini menganggap diri dia masih memiliki sifat egois atau keras kepala. Tetapi kalau dari kondisi batin, saya rasa manusia ini tidak mampu untuk mengendalikannya. Kondisi batin yang berbicara dari keempat kartu ini, Wageng. Oke, Wageng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu King of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu King of Swords, di mana kemunculan kartu King of Swords ini seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seakan-akan membutuhkan suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut agar diri kamu lagi yang mengarahkan manusia tersebut. Ini dia Wageng. Agar manusia ini membutuhkan diri kamu, di mana ketika diri kamu bersama dengan diri dia, kamu bisa memberikan suatu perintah agar manusia ini mengarah terhadap hal positif.
King of Swords. Yang dimana King of Swords ini saya kategorikan suatu keyakinan atau suatu kekuatan yang bisa memberikan manusia itu kepercayaan untuk kembali. Tetapi semua yang saya katakan ini kembali terhadap posisi pergerakan dari energi kamu. Semua tergantung terhadap keputusan kamu. Kamu yang menentukan kalau manusia ini memberikan diri kamu suatu komunikasi untuk kembali, kamu yang menentukan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu King of Wands. Sama-sama kartu King. Yang satu Raja Pedang, yang satu Raja Perasaan. Wow. Kalau saya mencoba untuk mengkaitkan antara pedang dengan tongkat. Tongkat dengan pedang, istilahnya lebih besar koneksi dari kata tongkat daripada kata pedang. Tongkat yang saya kategorikan ini adalah perasaan. Perasaan yang dimana manusia ini masih menyayangi diri kamu, tetapi karena kondisi yang tidak bisa dia ucapkan terhadap diri kamu. Perasaan yang masih terkoneksi, tetapi perasaan tersebut seakan-akan memberikan suatu keyakinan yang dimana keyakinan itu hanya bersifat hayalan. Ya, saya hanya bisa berharap kalaupun manusia ini dan diri kamu bisa kembali, mudah-mudahan kembalinya diri dia dengan versi yang terbaik dan membuat diri kamu bahagia. Tetapi kalau memang diri kamu tidak lagi ingin bersama dengan manusia tersebut, dua kartu yang terakhir ini, energi baru akan datang, tetapi kedatangan energi baru ini akan membuat energi di masa lalu kamu akan merasa malu sendiri dan akan merasa emosi dan akan merasa sakit hati dan akan merasa seperti orang yang bersedih. Dia tidak terima melihat diri kamu berinteraksi terhadap seseorang yang memberikan diri kamu kenyamanan. Dan saya yakin manusia ini masih saja mengganggu diri kamu karena dia belum rela dan belum mengikhlaskan untuk perasaan dia tersebut. Sebenarnya manusia ini lebih tinggi egois dan keras kepalanya daripada meminta maaf terhadap diri kamu. Ini dia Wak Geng. Oke Wak Geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk saat ini. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Apa sih yang keluar ini? Darah atau apa ini dari hidungku? Darah atau apa sih yang keluar dari hidungku ini?